Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906, saluran pembahasan dan diskusi perpajakan internasional. Sebelum kita mulai, mohon berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Mari kita mulai sesi kali ini. Bapak Ibu sekalian, pada sesi-sesi sebelumnya kita diantaranya sudah membahas tentang tata cara penghitungan pajak tambahan, ya. Jadi dalam sesi sebelumnya kita mengenal alokasi pajak tambahan dengan IIR, dengan DMTT, dan dengan UTPR. Nah, tata cara pelaporannya itu nanti disesuaikan dengan metode cara perhitungan yang dipakai oleh entitas konstituen atau wajib pajak tersebut. Jadi, kalau yang bersangkutan menggunakan metode IIR, maka sebenarnya nama SPT-nya adalah SPT PPH IIR, namun di sini diganti dengan SPT tahunan PPH Global. Sebenarnya ini sama saja dengan yang metode IIR. Kemudian yang memakai cara alokasi dengan metode DMTT, nanti pelaporan SPT-nya harus menggunakan SPT tahunan PPH DMTT. Yang melakukan penghitungan alokasinya dengan UTPR, maka harus menggunakan penyampaian SPT tahunan PPH UTPR, ya, seperti disebutkan di sini. Jadi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dalam rangka melaksanakan global terdiri atas PPH tahunan PPH Global, ya. Ini untuk metode penghitungan alokasi berdasarkan IIR. PPH tahunan PPH DMTT untuk entitas konstituen yang menghitung alokasi pajak tambahan berdasarkan DMTT. Kemudian SPT tahunan PPH UTPR untuk entitas konstituen yang menggunakan metode pembebanan atau alokasi pajak tambahan berdasarkan UTPR. Ya, jadi ada 3 jenis SPT-nya sesuai dengan metode alokasi pajak tambahan yang digunakan oleh masing-masing entitas konstituen, ya. Selain memenuhi kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan PPH Global, ya, entitas induk utama wajib menyampaikan GIR. GIR itu Global Information Return, ya, nanti akan dijelaskan, kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 15 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, ya. Ini ketentuan jangka waktu penyampaian GIR. Apa itu GIR? Informasi terkait penerapan global atau Global Information Return. Nah, ini GIR nih. Global Information Return yang selanjutnya disingkat GIR adalah informasi terkait penerapan global yang harus disampaikan entitas konstituen kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir standar, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketiga jenis SPT ini khusus untuk entitas induk, dia harus melaporkan SPT tahunan PPH Global, ya, khusus entitas induk. Kalau entitas lainnya adalah selain dari SPT PPH Global ini, yaitu SPT tahunan PPH DMTT dan SPT tahunan PPH UTPR. Jadi untuk entitas induk ada 2 jenis informasi yang harus disampaikan.
Yang pertama adalah SPT tahunan PPh Globe. Yang kedua adalah GIR, Globe Information System, ya, yang harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian entitas konstituen dari grup PMN yang berada di Indonesia harus menyampaikan notifikasi kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 15 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Notifikasi adalah pemberitahuan tertulis dari entitas konstituen yang diantaranya berupa pernyataan mengenai identitas subjek pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk utamanya, entitas subjek pajak dalam negeri yang bukan merupakan entitas induk utama, dan identitas pihak yang ditunjuk menyampaikan GIR. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau entitas induk utama wajib menyampaikan satu, SPT tahunan PPh Globe, dan kedua adalah Globe Information Written. Ya, kalau entitas konstituen kewajibannya adalah menyampaikan SPT yang selain A, yaitu SPT-nya adalah SPT tahunan PPh TMTT atau SPT tahunan PPh UTPR. Di samping itu dia juga harus menyampaikan notifikasi. Ya, jadi kalau entitas induk utama itu menyampaikan GIR, kalau entitas konstituen adalah di samping SPT dia harus menyampaikan notifikasi. Ya, notifikasi apa? Seperti yang sudah tercantum di penjelasan saya sebelumnya ini ya. Kemudian subjek pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang merupakan entitas konstituen dari grup PMN, penanaman modal, perusahaan multinasional, ya, wajib menyampaikan SPT tahunan PPh DMTT ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, ya. Jadi ini memperkuat penjelasan saya sebelumnya bahwa entitas konstituen itu SPT-nya adalah SPT PPh DMTT, ya. SPT-nya SPT tahunan PPh DMTT. Kalau entitas induk SPT tahunan PPh Globe. Kemudian subjek pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang merupakan entitas konstituen dari grup PMN wajib menyampaikan SPT tahunan PPh UTPR ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam hal terdapat alokasi pajak tambahan berdasarkan UTPR kepada Indonesia. Ya. Jadi ini memperjelas penjelasan saya sebelumnya kan, bahwa ada 3 jenis SPT. SPT tahunan PPh Globe, SPT tahunan DMTT, SPT tahunan PPh UTPR. Ini adalah kewajiban entitas induk, yang ini adalah kewajiban entitas konstituen. Ya. Jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, ini sesuai dengan undang-undang PPh kita juga ya. Untuk penyampaian SPT PPh badan itu kan April ya. Nah, ketentuan ini juga sama. Penyampaian SPT tahunan kesepakatan internasional dipakai juga diterapkan di sini Undang-Undang PPh yang menyatakan bahwa PPh badan harus dilaporkan melalui SPT PPh badan dalam jangka waktu 4 bulan setelah berakhir tahun pajak. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian bagaimana kita mengadministrasikan pajak tambahan dari entitas konstituen
yang tergabung dalam grup PMN, perusahaan multinasional. Selanjutnya, mari kita jelaskan hal-hal sebagai berikut. Bapak Ibu sekalian, pajak tambahan berdasarkan IIR, DMTT, dan UTPR yang ditentukan untuk suatu tahun pajak terutang pada tahun pajak berikutnya. Nah, ini nih, jadi terutangnya tuh tahun pajak berikutnya. Katakanlah kita menghitung pajak tambahan tahun 2024, maka dia terutang tahun pajak 2025. Nah, ketentuannya itu jangka waktu pelunasannya atau daluarsanya itu 31 Desember 2025. Kalau di kita yang PPh Badan itu kan terhitung di tahun pajak 2024, dia juga sebenarnya terutang 2024. Buktinya apa? Buktinya pada tahun 2024 dia kan ada angsuran bulanan tuh, ya. Ada angsuran bulanan. Sementara di DMTT, UTPR, dan IR ini langsung jangka waktu pembayarannya di akhir tahun berikutnya, ya. Nanti ada penjelasan yang lebih detail, ya. Jatuh tempo pembayaran pajak tambahan yang terhutang adalah paling lama pada tahun pajak setelah tahun pajak pengenaan global. Pembayaran sebagaimana dimaksud dilakukan dalam mata uang rupiah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, walaupun entitas konstituen dalam laporan keuangannya menggunakan denominasi atau mata uang euro atau mata uang US dollar, tapi pembayarannya harus dilakukan dalam mata uang rupiah, ya. Jadi harus dilakukan dalam mata uang rupiah, tidak boleh selain mata uang rupiah. Nah, kalau mau dikonversikan, dikurskan, itu bukan tanggung jawab Indonesia untuk mengkonversikan. Silahkan saja perusahaan yang bersangkutan dikonversi dulu uangnya dalam mata uang rupiah, ya. Dalam arti kita terimanya sudah rupiah, ya. Ketentuan mengenai sanksi administrasi terhadap pelaksanaan kewajiban mengenai penyampaian SPT tahunan PPh Global, penyampaian SPT tahunan PPh DMTT, penyampaian SPT tahunan PPh UTPR, dan pembayaran kewajiban pajak tambahan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Bapak Ibu sekalian, kenapa ini perlu ditegaskan? Karena di undang-undang PPh kita itu belum mengenal nomenklatur ini. SPT tahunan PPh Global, SPT tahunan PPh DMTT, SPT tahunan PPh UTPR, dan pembayaran kewajiban pajak tambahannya itu nomenklaturnya belum dicantumkan dalam undang-undang, ya. Jadi ini untuk mempertegas bahwa taxation treatment atau perlakuan perpajakan atas kesepakatan internasional ini berlaku undang-undang PPh kita, ya. Jadi undang-undang kita berdaulat nih atas pajak tambahan atau transaksi-transaksi pajak tambahan atas kesepakatan internasional ini, ya. Jangan sampai nanti Pak itu kan belum diatur dalam undang-undang PPh kita. Nah, nanti kan ini tuh penerapannya formalitasnya dipertanyakan kan. Nah, kalau di sini sudah ditegaskan bahwa SPT PPh berdasarkan kesepakatan internasional termasuk pelaksanaan kewajiban pajaknya dan pembayaran kewajiban pajaknya diatur sesuai dengan undang-undang PPh kita yang merujuk juga ke undang-undang ketentuan umum tata cara perpajakan, ya.
Kenapa yang hanya ditunjuk tata cara perpajakan? Karena kan undang-undang KUP atau ketentuan umum tata cara perpajakan itu undang-undang yang bersifat formal, yang mengatur tata cara, ya, mengatur tata caranya, ya. Contohnya, PT ABC adalah entitas induk utama grup PMN yang berlokasi di Indonesia menggunakan tahun kalender sebagai tahun pembukuan pada tahun pajak 2025, ya, pada tahun ini, ya. PT ABC telah memenuhi ruang lingkup global. Dengan demikian, tahun pajak 2025 merupakan tahun pertama pemberlakuan global bagi PT ABC. Sesuai ketentuan, PT ABC wajib menyampaikan GIR, notifikasi, dan SPT tahunan PPh Global. Ya, seperti dijelaskan sebelumnya, khusus untuk entitas induk, kewajiban penyampaian dokumennya adalah 1. SPT PPh Global, kemudian GIR, Globe Information Written, notifikasi, dan SPT tahunan PPh Global tadi, ya. Nah, itu ada 3 kewajiban penyampaian dokumen khusus untuk entitas induk. Kemudian, namun mengingat tahun pajak 2025 merupakan tahun pertama pemberlakuan Globe bagi PT ABC, maka GIR dan notifikasi tersebut wajib disampaikan paling lama 18 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Dengan demikian, PT ABC wajib menyampaikan GIR dan notifikasi paling lama pada tanggal 20 Juni 2027. Ya, itu ya ketentuan. Kalau SPT tahunan sudah diatur kan, di undang-undang kita juga sudah diatur bahwa SPT badan, PPh badan itu 4 bulan setelah berakhir tahun pajak. Tapi khusus karena pemberlakuannya pada tahun pertama, maka khusus untuk GIR dan notifikasi penyampaian diperlukan atau ada grace period, ya. Kalau kita pinjam di bank kan ada grace period tuh. Nah, ini grace periodnya sampai 30 Juni 2027, ya. Nah, untuk memperjelas pembahasan selanjutnya, kita akan merinci lagi contoh ini dalam penjelasan berikut ini. Bapak Ibu sekalian, dalam hal terdapat pajak tambahan berdasarkan ketentuan global yang dilaporkan dalam GIR tahun pajak 2025 misalnya, maka pajak tambahan tersebut terutang pada tahun pajak 2026 dan jatuh tempo pembayaran pajak tambahan yang terutang tersebut adalah 31 Desember 2026. Jadi seperti disebutkan sebelumnya, pajak tambahan yang terhitung pada tahun pajak yang bersangkutan akan terutang pada tahun pajak setelahnya, ya, pada tahun pajak setelahnya. Jadi kalau diketahui tahun 2025, ya, diketahui tahun 2025 ada pajak tambahan, maka terutangnya di tahun 2026 dengan jangka waktu pembayaran paling lama akhir tahun, yaitu 31 Desember 2026. Jadi itu ya, beda dengan PPh badan kita. Kalau PPh badan kita dalam tahun pajak itu terutang dengan melakukan angsuran sesuai dengan persyaratannya angsuran, dan paling lambat dibayar sebelum penyampaian SPT tahunan, yaitu 4 bulan setelah jangka waktu SPT tahun pajak tersebut berlalu, ya. Jadi itu bedanya, ya. Entitas konstituen pelapor dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif selama periode tertentu yang meliputi seluruh tahun pajak yang dimulai pada tahun 31 Desember 2026 atau sebelum tanggal 31 Desember 2026
sampai dengan tahun pajak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2028. Gitu. Jadi ini ketentuan ini memberikan keringanan kepada wajib pajak entitas konstituen grup PMN dalam melaporkan SPT dan dokumen-dokumen yang diwajibkan. Ya. Jadi, kalaupun, kalau saya terjemahkan ya, kalaupun ada keterlambatan ataupun salah tulis, salah hitung dalam penyampaian SPT dan dokumen tersebut, itu tidak akan dikenakan sanksi. Tetapi tidak selamanya dikenakan sanksi. Yang tidak dikenakan sanksi itu sampai dengan 30 Juni 2028. Jadi dimaklumilah kalau sampai dengan Juni 2008 laporannya itu masih ada kekurangan-kekurangan. Ini yang dimaksud dengan ketentuan ini ya. Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan ini. Nah, ketentuan-ketentuan mengenai pelaporan SPT tahunan yang ada 3 jenis tadi ya. SPT tahunan PPH Global, SPT tahunan PPH DMTT, dan SPT tahunan PPH UTPR itu bisa kita ringkas dalam skema berikut ini. Nah, skema ini saya ambil dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 136/2024 pada hal lampiran ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih perlu lebih jelas, mungkin bisa dilihat di lampiran ya. Dengan segala ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan itu misalnya ini nih, bahwa untuk sementara tidak dikenakan sanksi kalau ada kekurangan-kekurangan dalam penyampaian SPT atau dokumen-dokumen yang diwajibkan ya. Jadi saya sarankan sebagai mitigasi risiko nanti dalam penyampaian kewajiban SPT tahunan maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, Bapak Ibu harus merujuk kembali ke peraturan aslinya ya. Karena kan kadang-kadang suka ada perubahan tuh. Nah ya, sebaiknya sebelum melaporkan merujuk kembali kepada peraturan itu ya. Jadi dalam skema ini, katakanlah kita mencermati tahun pajak 2025 ya. Tahun pajak 2025 yang berakhir tentunya 31 Desember 2026. Nah, ini ada GIR dan notifikasi yang akan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kalau batas waktunya atau jangka waktu penyampaiannya itu adalah 18 bulan dari 31 Desember ya kan 2025 ya. 18 bulan dari sini ini kan disampaikan paling lama 30 Juni 2027. Ini maksudnya ini 18 bulan nih. Maka jatuh temponya adalah 30 Juni 2027. Entitas konstituen wajib menyampaikan GIR dan notifikasi serta SPT tahunan PPH Global ya. Jadi bisa dilihat nih jangka waktu penyampaiannya nih paling lama kapan adalah 18 bulan. Namun demikian tiba-tiba dalam pelaporan ini ada pajak tambahan ya, tiba-tiba ada pajak tambahan lah. Kalau ini kan umum aja nih, umum aja. Tiba-tiba ada pajak tambahan karena ini tahun 2025 kan terutang pada tahun berikutnya tuh sesuai ketentuan yang sudah dijelaskan. Maka ini harus dibayar paling lambat 31 Desember 2026 ya. Paling lambat dibayar 2026 kalau ada pajak tambahan dari pelaporan ini. Kalau tidak ada ya boleh menyampaikan di sini, boleh juga nanti ajalah sampai 18 bulan boleh juga. Tapi kalau ada pajak tambahan harus dibayar paling akhir 31 Desember 25, setahun setelah tahun pajak sebelumnya. Ya, itu ya. Ya, jadi
inilah ketentuan-ketentuan yang sudah saya jelaskan itu bisa dirangkum di bagian alur SPT dan dokumen yang sudah dirancang oleh DJP, tentunya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tahun 136 tahun 2024 dan juga sudah mengacu kepada narasumbernya yaitu dari OECD. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, demikianlah administrasi dari. Jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya dan penjelasan mengenai bagan ini yang baru saja saya sampaikan, kesimpulannya adalah bahwa entitas konstituen maupun entitas induk berkewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan, ya, ada 3 bentuk, ya kan, SPT tahunan PPH Global, SPT tahunan DMTT, SPT tahunan UTPR, dan dokumen lain seperti GIR, Globe Information Written, dan notifikasi boleh disampaikan paling lambat itu 18 bulan, bukan 1 tahun ya, 18 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Karena ini tahun pajak 2025 berakhir 31 Desember 2025, 18 bulannya adalah jatuh pada tanggal 30 Juni 2027 ya. Tetapi kalau dalam penyampaian SPT dan dokumen-dokumen ini ada informasi mengenai atau data tentang adanya pajak tambahan, ya, adanya pajak tambahan di sini nih, maka pajak tambahan ini harus dilunasi sampai dengan 31 Desember 2026 ya. Sesuai penjelasan dari lampiran Kementerian Keuangan nih. Jatuh tempo pembayaran pajak tambahan untuk tahun 2025 ya. Ini bukan pajak tambahan 2026 ya, karena bawaan dari sini nih. Bawaan yang dilaporkan di sini. Kalau ada pajak tambahan, tapi kalau nggak ada pajak tambahan, boleh melaporkan SPT dan dokumen itu paling lama 12 bulan. Ya, itu boleh di sini ya. Jadi kalau ada pajak tambahan, ini harus diselesaikan dulu ininya nih. Ya. Diselesaikan kapan penyelesaiannya, dibayar sampai dengan 31 Desember 2026 ya. Jadi nah ini kenapa ada catatan 2 bulan nih ya. Ini kan catatan dilampir 2 bulan. Ya, ini untuk memberikan warning kepada kita, peringatan kepada kita ya. Kalau SPT khusus ini ya, khusus SPT-nya saja, kan di Indonesia itu PPh Badan kan April tuh, 30 April kan pasti rame tuh. Itu penyampaian SPT. Tetapi kalau untuk SPT kesepakatan internasional ini boleh paling lambat 2 bulan setelah ini. Setelah April ini kan jadi jatuhnya Juni tuh. Jadi ini kan yang 18 bulan tadi ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana cara kita mengadministrasikan hak dan kewajiban perpajakan atas pajak tambahan bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang tergabung dalam grup PMM. Sekian dulu pembahasan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita memahami ketentuan-ketentuan pajak domestik maupun internasional agar kita paham, karena dengan paham kita akan sadar dan peduli pajak dan Indonesia akan mengalami pembangunan yang besar. Demikian, jangan lupa sekali lagi mohon subscribe dan komen serta jempol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.